Manga One Piece Chapter 1101 diawali dengan cover story yang memperlihatkan 1 Vegapunk asli dan 6 satelit Vegapunk. Ini menandakan jika di chapter 1101 Vegapunk telah membagi pikirannya ke 6 tubuh lainnya cuy. 6 satelit Vegapunk diantaranya yaitu Saka, Punk 1, Lilith, Punk 2, Edison, Punk 3, Pythagoras, Punk 4, Atlas, Punk 5, dan York, Punk 6. Isi keseluruhan dari manga One Piece Chapter 1101 yang masih melanjutkan kisah flashback dari Bartolomeo Kuma. Selain itu, chapter ini juga membongkar alasan Kuma datang ke East Blue hingga Bonney memulai pelayaran pertamanya sebagai bajak laut. Oke, mari kita lanjut. Yang pertama, Kuma mengawasi latihan Monkey D. Luffy. One Piece Chapter 1101 diawali dengan kedatangan Bartolomeo Kuma di East Blue, lebih tepatnya di sebuah desa yang bernama Fusa. Kuma terlihat sedang mengawasi seorang bocah yang sedang berlatih di dekat desa Fusa. Bocah tersebut dipastikan sudah sangat kita kenal, bahkan menjadi tokoh utama dalam cerita One Piece, yaitu Monkey D. Luffy. Di sini kita juga diberitahu oleh sang mangaka Eiichiro Oda jika sebelum Luffy berlayar ke lautan sebagai bajak laut, ternyata Luffy berlatih sangat keras seorang diri. Bahkan Luffy sempat berkata jika latihan yang ia lakukan ini agar dirinya semakin kuat dan dapat melindungi para krunya jika suatu saat salah satu krunya diambil orang lain. Seolah ini menandakan bahwa Luffy telah memprediksi semuanya cuy. Kita tahu selama cerita One Piece berjalan hingga Ars Egghead, ada 3 kru yang pernah direbut oleh orang lain, yaitu Nami, Robin, dan juga Sanji. Yang kedua, Dragon geram kepada Kuma. Setelah menyaksikan latihan yang dilakukan oleh Luffy di desa Fusa, Kuma lantas kembali ke kapal pasukan revolusi Wind Grandma, di mana Kuma juga menanyakan kepada Monkey D. Dragon terkait apa yang telah ia lihat di desa tersebut. Namun jawaban Dragon lebih mengejutkan Kuma dan membuat kita semua merasa merinding ketika mendengarnya. Dragon berkata, "Jika kau terus bicara soal ini, lebih baik kau bunuh saja diriku. Anak adalah titik kelemahan orang tua mereka." Dari sini kita bisa mengetahui jika Dragon tidak ingin anaknya Luffy diketahui oleh orang lain, bahkan temannya sendiri cuy. Hal ini tentunya masuk akal karena Dragon pada saat itu tidak ingin melibatkan keluarganya dalam rencana ke depannya. Terlebih, Dragon merupakan pemimpin pasukan revolusi. Yang ketiga, Bonney menantikan surat dari Kuma. Shin berpindah ke kerajaan Sorbet, di mana Bonney tinggal untuk menjalani rehabilitasi dari penyakit Sapphire Scale. Di sana terlihat bahwa Bonney selalu menantikan surat dari ayah angkatnya, Kuma. Bisa dibilang Bonney sangat merindukan sosoknya. Bonney tidak tahu jika sebenarnya surat dari Kuma selalu dikirim tepat waktu untuk dirinya cuy. Namun, karena Alpha, agen CP0 yang ditugaskan untuk menjaga Bonney merasa tidak senang dengan surat tersebut, pada akhirnya ia merobek semua surat yang telah dikirim Kuma untuk Bonney. Yang keempat, Kuma selalu membantu pasukan revolusi. Di lain sisi terlihat Kuma yang selalu membantu dan menyelamatkan pasukan revolusi secara diam-diam. Hal ini sama seperti saat Kuma dulu masih bergabung dalam pasukan revolusi, yaitu membantu saat semua pasukan revolusi terpojok, lalu pergi begitu saja ketika semua terselesaikan cuy. Bahkan ulah dari Kuma ini membuat seluruh pasukan revolusi termasuk Dragon dan Sabo merasa kebingungan. Akan tetapi, Monkey D. Dragon sedikit menyadarinya. Pasti Kuma memiliki alasan tersendiri sehingga tidak memberitahu pasukan revolusi. Ada beberapa penggemar yang berspekulasi jika kehadiran Kuma membantu pasukan revolusi di chapter 1101 ini menunjukkan kesetiaannya pada pasukan revolusi, meski dirinya saat ini di bawah kendali pemerintah dunia. Yang kelima, Bonney tunjukkan kekuatan Dewa Nikah.
Pada ulang tahunnya yang ke-9, Bonnie sedikit mengetahui jika dirinya telah sembuh dari penyakit Serpier Scale dan berkeinginan kuat untuk berlayar ke laut untuk menemui Kuma. Akan tetapi maksud dan tujuannya tersebut malah dihalangi oleh Alpha. Bahkan Bonnie disuruh untuk menunggu hingga ulang tahunnya yang ke-10. Lantaran memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkan kerajaan Sorbet dan berlayar untuk menemui Kuma. Pada akhirnya Bonnie menyamar sebagai Kone dan menuju ke dermaga untuk menemui Gyogyo, seorang nelayan. Alpha yang menyadarinya pun lantas mengejar Bonnie ke dermaga dengan semua kemampuannya. Bukan keberuntungan yang didapat, malah kemalangan yang menimpanya. Alpha malah dihajar oleh Bonnie yang berubah menjadi sosok orang dewasa dengan kekuatan. Kekuatan ini merupakan keinginan Bonnie untuk menjadi seperti Dewa Nika yang memiliki tubuh kenyal seperti karet dan kekuatan tanpa batas. Bonnie pada akhirnya dapat berlayar ke lautan untuk mencari ayah angkatnya, Bartolomeo Kuma. Oke, seperti itulah manga One Piece chapter 1101. Sungguh menakjubkan, bukan? Nah, kita nantikan saja chapter 1102 di minggu depan. Ciao.